Semangat dong hari ini. Sama seperti Anda semua yang juga tentunya sudah semangat di depan layar kaca Anda. Karena hari ini kita akan sama-sama untuk grouping No Secret Lab. Daniel juga menemani kita, masih dengan rambutnya yang warnanya kuning kemuning. Yuk kita awali. Di pojokan untuk membahas berita-berita yang hot, baik yang datang dari dunia nyata maupun dari dunia maya. Ada berita apa yang menjadi highlight kita hari ini? Ini adalah berita tentang pertandingan tinju. Enggak deng. Nih ya, Rizky Bilar jawab tantangan Jeffrey Nicole soal pertandingan tinju. Jadi emang Jeffrey Nicole itu kan kayaknya lagi demen banget ya. Dia istilahnya ngajakin orang untuk tinju-tinjuan gitu, sparring ya. Dari mulai netizen lah yang diajak gara-gara komen-komenan gitu kan. Terus sampai gara-gara yang kasus kemarin tuh yang temennya aku nggak tahu deh temannya atau enggak sih. Oh, satu manajemennya itu loh. Artis satu manajemennya itu kan lagi banyak menjadi sorotan netizen. Terus Jeffrey kan sempat komen, ini kenapa perempuan diadu sama perempuan sih? Boya lakinya dicari gitu kan. Terus ada netizen bilang gini, ya udah sekalian aja tuh lakinya ajak juga itu apa namanya olahraga tinju gitu kan. Terus kata si Jeffrey Nicole, ya lu aturin dah tuh si Bilar sekalian. Kalau aku jadi Bilar, kenapa aku dibawa-bawa? Ya kan gitu ya kan. Ini kan hal-hal lain gitu. Kayaknya emang lagi hobi banget dia latihan ya si Jeffrey Nicole ini. Nah gara-gara ini rame, kemudian ketika ketemu Rizky Bilar, bertanyalah wartawan apa komentar Rizky Bilar menghadapi tantangan Jeffrey Nicole untuk beradu olahraga tinju. Kita lihat yang berikut. Nah, kan bagus sehat olahraga ya. Kan kalau Rizky Bilar kan biasa main biliar, ya kan. Kali ini dia mungkin coba olahraga yang lain lah biar sehat ya kan, biar apa sih emosi-emosi itu tersalurkan di tempat yang cocok olahraga dan sportivitas begitu ya. Komentar netizen kita baca. Bilar, dah dia masih kena aja. Betul sekali. Lanjut. Jangan Bilar, kalau kalah nanti Lesti nangis. Aduh netizen kepikiran aja ya. Semangat Bilar, ndak usah diikuti tantangan orang lain. Fokus aja ke keluargaan. Fokus ke keluargaan dan jadi orang yang bermanfaat bagi orang lain. Sukses selalu gauni fansnya. Oke lanjut berikutnya. Kesian banget dijadiin tumbal buat nutupin kasus teman seagensi. Iya juga ya. Kita jadi teralihkan ya sama Jeffrey Nicole olahraga tinju ya, tapi itu hal lain lagi. Kalau aku sih nggak teralihkan karena setiap hal itu beda-beda ya sorot dan fokusnya. Yang berikut yang menjadi sorotan kita ini datang dari dunia maya juga, yaitu dari postingannya Devano, anak keduanya Iis Dahlia ya. Nih ya, kasihan banget loh. Ini aku kalau lihat curhatannya dia itu ya. Jadi ini secara intinya adalah dia tuh lagi curhat, merasa bahwa dirinya tertekan sekali gitu karena komentar netizen, ngerasa hidupnya diatur. Dia deket sama ini komen, bahkan bukan cuma dia aja yang dikomen, tapi yang lagi deket sama dia juga dikomen. Kan dia punya cewek yang lagi deket yang baru ya, sebelumnya kan sama Naura gitu kan. Nah ini juga nih kan pinter nyanyi juga, suka cover lagu, dulu pernah ikut idol juga ya, gitu. Pokoknya dikomenin lah. Nah di usia muda gitu ya, walaupun kalau kita tanya gimana kamu menghadapi komentar netizen, ya aku nggak pernah baca. Tapi ya namanya orang kalau memang lagi moodnya mungkin lagi jelek kebaca gitu ya, tetap nggak enak loh. Coba deh netizen sekali-sekali kirim-kiriman, saling kirim-kiriman. Kirim-kiriman komen yang nggak enak gitu, biar bisa bersimpati ya. Coba kita lihat apa sih komentar netizen terhadap postingannya Devano tadi. Ya, Devano kayaknya merasa tertekan sekali gitu ya. Kan ini sebenarnya bukan pertama kali Devano curhat di media sosial mengenai perasaan tertekannya ya. Sebelum-sebelumnya juga pernah gitu ya. Sorry tuh saya nggak cocok Devano, jadi kayak nakal banget. Ini komentarnya Devano lagi deket sama temannya yang perempuan itu. Lanjut berikutnya, lebih cocok sama Naura bener deh. Wak. Lanjut berikutnya. Kenapa sekarang image Devano jadi kayak bad boy gitu ya? Padahal dulu senang liatnya karena good boy banget. Lanjut. Jeffrey Nicole. Oh ada Jeffrey Nicole lagi, aduh. Aku jadi kangen ya sama Jeffrey Nicole. Cuek aja deh, mereka nggak akan pernah ngerti juga rasanya jadi kamu. Ini kayaknya Jeffrey Nicole juga kan dulu sebelumnya ini juga image-nya kan good boy ya. Good boy sampai kayaknya kalau di wawancara tuh bingung mau jawab apa gitu karena tidak menjadi dirinya sendiri. Setelah dia memutuskan untuk ya udah nih Jeffrey Nicole ini ya, namanya juga manusia muda yang sedang berproses, lebih santai. Ya walaupun akhirnya banyak komen yang tetap komen tuh tetap negatif positif tetap ada aja ya. Mungkin kayaknya dia lebih enteng ya. Lanjut berikutnya ada lagi. Ada Aming deh, semangat terus gitu ya.
gitu. Itulah tantangan anak-anak kita di zaman sekarang ya. Mau artis, mau bukan artis, begitu dia main di sosial media pasti akan menghadapi orang-orang yang berkomentar padahal nggak kenal. Komentarnya negatif dan kadang-kadang komentarnya nggak nyambung juga sih gitu ya. Oke. Baik, lanjut. Kita menuju ke bintang tamu kita. Kalau ini usianya tidak muda. Tapi dia juga mengalami perjalanan hidup yang luar biasa juga. Tapi pada saat justru dia di titik yang pada saat susah gitu ya, harus menjalani masa hukuman, ditinggal oleh istrinya pada saat itu. Justru itu adalah titik dia untuk bangkit gitu ya. Seperti apa profilnya kita lihat dulu. Profil Reza Bukan dan istrinya Serafina berikut ini. Reza Bukan, artis sekaligus presenter kelahiran 1980 yang pernah menjadi pembawa acara Ngacir tahun 2003 dan membintangi film Rindu Kami Padamu tahun 2004 ini menikah dengan pendeta bernama Serafina Silain pada 27 September 2020 dan dikaruniai seorang anak. Kisah cintanya bermula ketika Reza tertangkap kasus narkoba pada 2018, kemudian bertemu dengan Serafina yang memberikan pelayanan di tahanan hingga Sere berdoa jika memang berjodoh ia berharap Reza dibebaskan pada tahun 2020. Pria yang sempat menjadi partner MC Farid Aja ini sebelumnya pernah menikah dengan Verena Fiska pada 2009 dan dikaruniai 2 orang anak, namun Verena menggugat cerai pada Desember 2018 saat Reza masih menjalani hukuman. Reza yang sempat sedih karena saat sebulan ditahan tidak ada rekan artis yang menjenguknya ini kini sibuk melakukan pelayanan di gereja. Benarkah Reza Bukan sempat berniat mengakhiri hidup dan apa yang membuat Serafina yakin menikah dengan Reza? Saksikan kisah selengkapnya hanya di Rumpi No Secret. Oke, ini bersama teman lama aku ya Allah, Reza Bukan. Halo ada istrinya Karos. Serafina. Hai, apa kabar? Udah lama kabar? banget kita gak ketemu ya. Bukan lama lagi, lama apa ya? Aku cuma ngomongin kamu doang waktu kamu nggak bisa hadir. Iya sih, ngapa? Udah ngomong pantas kuping saya merasa cantengan gitu ya. Oke, ini ada artikel, ini udah lama gak ketemu, kita flashback dulu ya. Kisah Reza Bukan terjerat narkoba hingga bertemu jodohnya gitu ya. Ini update terbaru dari kehidupan kamu ya. Aku tidak bisa bertemu kamu langsung pada saat badai sedang dahsyat-dahsyatnya menerpa kamu gitu Tidak ya. apa-apa, yang penting saya rasakan doanya itu dia. Rasakan doanya Karena ya. itu yang membuat saya kuat jadi. Tapi di dalam itu kalau kamu menggambarkan ketika itu terjerat narkoba, harus penjara, merasa ditinggalkan oleh orang-orang gitu. Aduh, luar biasa itu, sangat hancur, berantakan, pokoknya nggak tahu mesti ngapain lagi, ya kan. Tapi satu yang saya yakini adalah Allah turut bekerja dalam segala apapun untuk mendatangkan kebaikan. Karena ya akhirnya saya kan baik. Itu di tahun 2018 2018. ya? Momentumnya apa? Kamu ingat nggak? Pada saat kamu mulai berpasrah gitu. Awalnya pasti ada marah. Kenapa? Gitu, pasti ada. Why? Tapi akhirnya thanks God gitu. Akhirnya terima kasih Tuhan. Tapi memang prosesnya ya 1 tahun lah. 2018 ditangkap sampai 2019 di dalam itu saya merasakan dinamika yang sangat luar biasa. Naik turun dan akhirnya di 2019 mulai merasakan yang namanya pertobatan. Ada momentum apa, ingat nggak? Momentumnya adalah ditegur Tuhan, saya diizinkan sakit 3 hari pokoknya. Di dalam penjara ya kan, yang notabene lulu gue cuek-cuek, laki-laki semua. Ada laki-laki yang tulang lunak juga sih, tapi ya nggak selunak itu juga ya kan. Pasti mereka susah juga. Tapi saat 3 hari itu merasa nggak bisa ngapa-ngapain, udah hopeless, udah nggak ada lagi harapan. Tapi itu kerennya Tuhan tuh, kerennya ya kan, dia hadir di saat kita memang sedang di bawah sekali gitu. Gimana kamu ngerasain kehadiran? Ngerasainnya adalah begitu kayak curhat, kayak Tuhan, kalau Tuhan nggak berkenan lagi, saya mau mati aja deh. Udah 3 hari nggak bisa makan, nggak bisa minum, cuma tiduran, lemes, badan panas gitu ya. Mungkin kalau di luar mungkin udah tes udah COVID kali ya, tapi mungkin di dalam jadi nggak ada ngetes. Begitu hari ketiga dibilang itu, Tuhan kalau udah nggak ada perkenanan saya mau meninggal aja, mau mati aja. Tapi kalau masih ada kesempatan saya mau bertobat. Terus langsung Tuhan jawab setelah itu. Ada yang datang ngerokin, ada yang ngasih teh manis. Saya merasa itu ya, ada jawaban itu ya. Tapi lebih daripada jawaban yang saya rasakan adalah hadiratnya Tuhan dalam hati saya. Karena ada perubahan itu. Gitu loh Karos. Jadi selama setahun itu kamu belum pernah ngomong kamu mau tobat? Sebelum sakit? Mungkin tobatnya bilangnya begini sama nyokap. Nyokap kan bilang gini pokoknya awal-awal masuk penjara. Pokoknya mama pengen lihat kamu bangkit lagi. Oke, Ma, aku bertobat, Ma.
Tapi di dalam malah luar biasa. Masih belum konsisten ya. Oh, kalau istilahnya di luar itu badai, kalau dalam badai petir pokoknya. Luar biasa, begadang gitu. Ya udah, pokoknya hidupnya udah jadi kayak apa ya? Kayak sampah masyarakat gimana sih? Udah nggak ada harapan, udah mau jadi apa ya kan? Pekerjaan gue sudah hilang ya kan? Gue jadi, Jadi ada begitu putus keluar asa di situ ya. putus asa, khawatir, takut. Begitu keluar mau jadi apa? Ya kan? Ya sudahlah, mendingan jadi sekalian. Kalau istilahnya tuh mau jadi Rusak aja batu gitu. aja sekalian deh. Mau jadi emas. Tapi awal-awal pilih jadi batu. Tapi Tuhan mau kita jadi emas. Putus asa, Ya. masih lagi dikasih, gitu ya. Masih dikasih kesempatan. Amin. Jadi kita lihat ini ada postingan anniversary 1 tahun pernikahan kalian gitu ya. Justru pada saat kamu lagi badai petir, berjumpa dengan Serafina. Ya, itu dia. Nah, kamu bilang katanya saya begitu pertama kali lihat ini, kamu bilang dia kelihatannya angkuh gitu ya. Iya, sombong sih ya, memang kayak seperti Bayangin di penjara masih sombong ya. Iya. mungkin dia ngerasa kayak gua ada antara mungkin belum layak untuk serius di kerohanian, atau mungkin karena kalau nggak memang yang karutan yang manggil, gua nggak mau terlibat. Oh, gitu. masih ada terpaksanya. Iya. Jadi kalau ada yang panggil, bilang sakit. Kalau ada karutan, oh siap karutan. Karutan, karutan kan harus siap. Datang langsung. Jadi mungkin ada sisi yang ya mengambil kesempatan mungkin kan, mengambil hati lah. Mengambil hati. Jadi kalian tuh deketnya momen apa itu sebenarnya? Udah mulai kapan tuh, Play? Luar biasanya momennya adalah bukan momen yang gimana-gimana, tapi momen bener-bener pendalaman Alkitab, momen rohani. Yes. Jadi ibu ini kan saya begitu didoain pas malam itu, mau saya terima kasih buat ibu ini. Ibu ini bilang, kamu mau ikut pendalaman Alkitab nggak? Oh, mau Bu Pendeta. Mau. Udah tobat nih ya? Hah? Udah tobat ya? Itu udah kasih mula-mula karena setelah sakit itu didoakan dan akhirnya ikut pendalaman Alkitab. oke. Selama pendalaman Alkitab itu jadi deket. Ibu ini jadi sering ngirim makanan. Iyalah. Yang berkesan sih ngirim bantal. Kalau makanan, kalau boleh tambahin ya, kalau Iya. makanan itu mungkin enggak spesifik ke dia, karena memang setiap pelayanan kita Dan kan. GR kamu. Soalnya saingan saya ada Steve Emmanuel, Oh, iya. ya, ada Sandi Tumewa, ada Jerry Aurum, ada siapa lagi? Vicky Prasetyo. Karena memang kalau sama yang seperti biasanya kita lakukan dalam melayani di sana, di tim kita gereja, bahwa semua yang ada di gereja itu kita memang persiapkan makanan selain kerohanian. Kalau siapin bantal semua atau cuma dia doang? Enggak, kalau bantal sih waktu itu gini. Ada satu hal yang mungkin dia kasih kayak mungkin kode ke Kode, saya. Signal lah ya, bahwa Isi dia kuota. dia tuh pengen mungkin lebih dekat lagi ke saya, dan saya lihat juga bahwa ini Reza berubah, Reza bertobat, Reza dipulihkan itu bukan karena saya. Tapi memang dia benar-benar mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Dan di situ dia sadar bahwa aduh, ini saya selama ini kok begini. Nah, titik balik dia di situ, saya melihat, benar-benar ada perubahan yang tidak perlu saya bilang, kamu harus begini ya, kamu nggak, dia lakukan sendiri, dia tunjukkan sendiri Reza itu seperti apa. Main langsung saya bilang, terus dia bilang, kamu terus tidur bagaimana? Ya seadanya aja. Akhirnya Kan di lapak-lapak gitu. saya pikir ya sebagai bentuk tanda kasih saya sama dia, ya saya berikan bantal. Langsung begitu kasih bantal, mimpinya dia mulu. Tapi Reza Putra, kamu kalau flashback lagi ke belakang, Iya. kamu terjerat narkoba itu, dulu kan ngomongnya, itu stamina lah, apalah. Tapi kalau setelah kamu flashback gitu ya, apa sih sebenarnya? Bukan Why? sih, dari awal juga gue bilang juga ke yang buat yang BAP waktu itu bilang, ini buat apa sebenarnya, buat stamina? Kayak, oh enggak, itu emang buat seneng, happy gitu. Jadi kalau Berarti kamu lagi sedih apa waktu itu? enggak, emang kebahagia orang tuh kan beda-beda ya kan. Kalau bahagianya saya waktu itu adalah ngumpul sama teman-teman, kita mabok bareng, high bareng ya kan. Dan pengennya naik terus, naik level terus. Dari mungkin alkohol, naiknya ke mana daun. Nggak, kamu Terus nggak ada naik momen lagi. merasa bahwa ini kayaknya ada yang salah deh gitu? Nggak ada? Kalau dulu nggak ada, dulu mah bener-bener, kalau dulu pengen jadi orang baik ya kan. Ja, mau mabok, ayo beliin, baik kan. Ja, mau ini, kasih. Orang baik ini, itu adalah kasih. traktir yang kayak begitu. Nah, salah kan? Ternyata kata Tuhan bukan yang begitu yang baik. Tapi makanya sekarang gue pengen hidup yang benar. Makanya keras. Gaul ya. Makanya didikannya keras. Nggak ada yang, manusia kalau negor nggak mempan ya. Iya, betul sekali. Astaga. Itu dia Itu yang dia ya. pas. Mesti dijewer dulu masuk penjara. Masih belum? Nah, hajar. Kita tunjukkan foto berikut ini sekarang. Set. Nah,
Oke. Kamu kalau menggambarkan sosok Farid Ya. ini ya, ini kan teman dari lama banget Betul. ya. Kan dirimu juga tahu lah. Tahu banget ya kan. Ah. Nah, sempat berantem memang sama dia gara-gara dia nggak diundang waktu kalian menikah. Nggak ada yang berantem, tapi gini loh, satu yang pasti adalah bagaimana Tuh kecewa tuh, kesel. itu ya, masa depan itu pasti lebih baik daripada yang kita tinggalkan, benar Iya. nggak? Pasti ada sesuatu yang baik. Makanya saya percaya begitu saya bebas, saya memulai sesuatu yang baru. Dan saya percaya Mas Farid pun juga sudah memulai sesuatu yang baru untuk hidupnya, gitu loh. Jadi Jadi ya kita masing-masing. Dengan 2 tahun di dalam itu ya setidaknya masa vakum kita saling saling refleksi, saling evaluasi, dan saling jangan ada ketergantungan dengan satu yang lainnya. Itu kan positif dong harusnya. nggak tahu deh. Jadi Positif masih kan? berteman nggak sih sekarang sih? Berteman. Berteman sama bergantung kan beda. Kita masih ngintip-ngintipan story kok. Oh. Iya, halo nggak komen nggak? Kasih like nggak? Komen dong kalau iya itu dia. Masih kalau ada ulang tahun misalnya si Mbak Ade istrinya ulang tahun ya ucapin ulang tahun. Oh, oke. Coba kita lihat deh. Ini waktu itu kita 2018 pernah undang Farid. Dia bilang saya dan Reza itu ibaratnya sandal kiri sama sandal Nah, kanan. betul. Coba gimana? Bukan kehilangan ya. Tapi Seperti Reza kan seperti kalau sendal itu saya sebelah kiri, Reza sebelah kanan. Apa yang dirasakan Reza sepertinya saya ikut merasakan. Jadi sampai malam pun setelah ada di berita yang ada di pikiran saya, malam ini Reza tidur di mana ya? Gitu. Karena dari show kalau kita keluar kota, saya tahu Reza tidurnya seperti apa, ngoroknya seperti apa. Terus sekarang dia tidur tidak di kasur, terus di dalam sel, apa yang dirasakan itu yang selalu ada di pikiran terus, kasihan Reza ya sekarang seperti itu. Jadi setelah berjalan sebulan, akhirnya ya sudahlah, mungkin ini jalan hidup Reza dan saya harus mensupport sebagai temannya karena dia ada hubungan dengan barang itu kok saya tidak tahu gitu loh. Berarti kan dia ada sesuatu yang ditutupi ke saya. Mungkin ya mudah-mudahan Reza berpikir bahwa mungkin saya marah gitu. Ya. Sebenarnya nggak mau mengecewakan aja. Karena begitu awal ya kan mengecewakan banyak pihak dong. Orang tua, keluarga, termasuk partner cari uang ini. Tapi satu yang pengen saya bilang adalah buat Mas Farid juga terlebih, yuk kita naik level, udah jangan sendal lagi, kita harus naik pakai sepatu lah. Gitu. Jadi dengan kita naik level, upgrade pakai sepatu, kita bisa lebih kelihatan bahwa kita bisa bertumbuh bersama walaupun tidak bersama-sama. jadi istilahnya kamu ingin mendalami sebuah dunia yang baru yang Betul. barangkali tidak sefrekuensi dengan yang Iya, lama. betul. Farid dengan kalian istilahnya berada di jalan yang Betul, kamu karena melihatnya begitu ya? prioritasnya sekarang udah beda. Prioritasnya sekarang saya mau menyenangkan dan juga melayani Tuhan sekarang. Jadi nggak kembali lagi di dunia hiburan. Tidak menutup itu gitu ya. Ya. Ya kalau saya boleh Lihat orang tambahkan. Indonesia. Tidak menutup itu gitu ya. Saya boleh tambahkan ya. Dari sini, dari sisi persahabatan, kalau saya melihat Tuhan sendiri menunjukkan kepada Reza apa arti sebuah sahabat. Karena saya melihat sendiri pada saat 1 tahun saya melayani dia dalam arti kata secara kerohanian, saya tahu sahabat-sahabatnya nggak ada yang kunjungin dia. Ya, itu perlu digarisbawahi bahwa seorang waktu pada saat dia narapidana sebenarnya yang diperlukan apa? Support. Kalau memang dia punya sahabat selain keluarga, tapi tidak ada. Mungkin komunikasi pun sulit ya, apalagi untuk diterima telepon, mungkin ya ujung-ujungnya pasti wah jangan-jangan mau minta duit nih, kita tidak tahu namanya pemikiran orang ya. Nah tapi balik lagi dari kenyataannya yang kita lihat, kalau memang saya lihat ada teman yang memang merasa sudah seperti keluarga, seharusnya pada saat Reza ada di bawah atau mungkin susah, di situ saatnya dia menunjukkan. Tapi yang saya tahu itu tidak ada. Karena pada saat itu saya mendampingi dia sebagai kakak rohaninya. Satu, dan yang kedua, saya selalu bilang sama Reza, jangan pernah berhenti jika memang kamu masih dipercayakan Tuhan berkarya. Amin. Dan buktinya, puji Tuhan, setelah dia bebas, masih dipercayakan oleh salah satu stasiun TV untuk sinetron. 30 episode. Amin. Sendiri loh. Jadi rezeki itu ya. Amin. Kita masih akan kembali lagi, jangan kemana, tetap di Rupi.